kejadian ini, Iya. ya, sampai saya katakan seperti apa dikondisikan, Iya, Ndan. karena ketika kita itu sudah lakukan pos ronda, ya, Iya. ketika para pelaku kejahatan itu berpikir secara waras, pasti sudah tidak ada kejadian takut masuk ke wilayah itu. Ini Iya. semakin ada orang yang ronda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di kanal YouTube Bulukumba TV, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Guys, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam segmen The Podcast, obrolan para penderita. Dan kali ini kita akan coba mengobrolkan sesuatu yang belakangan ini cukup menarik perhatian kita bersama, terkait dengan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bulukumba. Di media sosial, hampir tiap hari kita lihat ada kasus pencurian atau ada kasus kriminalitas, dan itu ternyata ya hampir merata di semua kecamatan di Bulukumba ada kasus yang terjadi. Termasuk kemarin ada di Hindang, kasus pencurian kuda yang ternyata melibatkan banyak orang, dan ada yang menduga bahwa ada orang luar yang masuk di Bulukumba lalu kemudian terjadi kasus pencurian. Nah, untuk kali ini seperti apa kasus yang ada di Kecamatan Herlang? Saya sudah tersambung dengan Kapolsek Herlang, Bapak AKP Muhammad Ali. Saya langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Endang pagi-pagi ini? Alhamdulillah baik-baik. Iya, terima kasih atas waktunya, Komandan. Ini Dan, belakangan ini seperti saya sampaikan tadi bahwa di Bulukumba ini ya di media sosial hampir tiap hari kita lihat, kita saksikan ada yang upload status kalau ada pencurian di sekelilingnya, di tetangga kampungnya misalnya. Nah, kalau di Herlang seperti apa kondisi yang terjadi di sana, Endang? Silakan, Dan. Terima kasih. Jadi kami sampaikan dengan maraknya berbagai berita, informasi tentang terjadinya kasus-kasus pencurian yang hampir merata di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Bulukumba. Terkhusus kami di Kecamatan Herlang, ya, yang maraknya berita-berita ini memang terkadang dilaporkan bahwa di sana ada yang mencoba masuk ke dalam rumah untuk mengambil suatu barang atau apa istilahnya harta orang lain. Tapi rata-rata tidak pernah di Kecamatan Herlang itu belum sempat ada yang berhasil. Kalau ini yang maraknya yang terakhir ini informasi. Rata-rata kemarin ada informasi bahwa sudah ngangkat kipas angin dengan ada salon sound system, loudspeaker yang sudah berusaha diambil, tapi gagal lagi karena ada informasi pemilik rumah ini monitor istilahnya ini kalau tuan rumahnya ini dia rasa bahwa kayak ada orang ini ya terbangun yang diduga hendak mencuri, kabur lagi, ramai berita beredar ada di sana. Berita ini terus berlanjut dari kampung sebelah ke sebelah, ini sebelah dusun sebelah, ramai lagi informasi itu ya. Jadi untuk Kecamatan Herlang untuk beberapa pekan akhir ini memang juga ada berita-berita dan semua kasus-kasus yang apabila ada informasi misalnya ada lagi yang diburu mau masuk rumah, pasti kami dari Polsek Herlang langsung turun ke TKP. Bahkan yang kemarin yang dibilang sudah mengambil kipas angin, terus ada salon, kami ke sana juga ke TKP-nya melihat bagaimana caranya ini pelaku mengambil, tapi rata-rata belum sempat mengambil. Dari malam pun bahkan kami dari kasih
lingkungan Bonto Kamase, karena ada informasi katanya ada seorang ibu itu melihat ada orang yang seperti ngintip-ngintip di samping rumah, belum jelas juga apa. Terus setelah ada yang senter lari, ini kayak kita tidak tahu lagi lari ke mana, walaupun masyarakat berusaha cari kemana. Kami turun lagi, informasi itu yang beredar, di sini sudah dikejar, ada yang dikejar berusaha mau masuk rumah, hadang di situ. Jadi saya kira setiap ada kejadian kalau urusan di Kecamatan Herlang, kalau kita pikir bahwa ini orang di luar yang istilahnya yang mau masuk, pasti ada orang di dalam. Karena di Herlang paling susah keluarnya ketika kita sudah masuk jalan-jalannya, medannya. Tadi malam saya dikasih itu kita mau ke kanan sudah laut, mau ke kiri hutan-hutan, semua jalan itu sudah ditutup portal-portal. Kalau di Herlang, apakah ini hanya sebatas isu atau memang sudah pernah ada kejadian sebelumnya, Dang, yang memang ada yang kehilangan sesuatu, atau ya seperti saya sampaikan tadi hanya sebatas isu saja kemudian di-upload di medsos, Dang? Jadi yang di-upload di medsos kemarin itu kan ada yang dilaporkan bahwa ada pencurian sapi induk bersama dengan anaknya. Setelah kami ke TKP melihat bagaimana keadaan di TKP, tidak cukup 1 kali 24 jam, ternyata sapi itu cuma lepas dari ikatannya, padahal ini sudah ribut, kan? Sudah ribut, beredar, waspada. Sekarang sudah tidak aman. Pencurian lagi tadi malam di Sauken sapi, padahal cuma lepas dari ikatannya itu sapi. Memang sih sebelumnya bulan lalu mungkin pernah ada memang kejadian di sana pencurian kendaraan bermotor. Sementara kami pelajari, lidik bagaimana motif-motifnya semua ini kasus-kasus pencurian yang ada di Kecamatan Herlang. Atau begini, Dan, jangan-jangan baru hanya sebatas kecurigaan, lalu kemudian di-upload di medsos tanpa terverifikasi, itu disebar kemana-mana, lalu akhirnya jadi heboh. Bisa seperti itu, Dan? Betul sekali. Jadi walaupun berbagai orang menganalisa ini kejadian-kejadian yang terjadi di tengah masyarakat, memang banyak pendapat. Ada beberapa orang berpendapat bahwa ini seakan-akan seperti dikondisikan, seperti dikondisikan agar masyarakat bisa gaduh. Seperti yang saya tadi malam, belum ada apa-apa yang terjadi. Entah apa, misalnya kalau memang ada yang dilihat satu orang katanya pakai baju kuning, belum ditahu juga apa yang dia lakukan, berdiri di samping rumah, sampai menelpon ke lingkungan sebelah atau ke dusun sebelah, waspada, antisipasi, di sini ada orang yang dikejar, ribut lagi, apalagi media sosial. Sekali saja kita lempar, berapa banyak orang yang baca. Jadi ketika sudah ada yang begitu, gaduh lagi di tengah kampung. Tidak ada lagi masyarakat tambah tutup jalan semua, di luar rumah semua. Tadi disebutkan ada dugaan dikondisikan, Dan kalau analisa aparat kepolisian khususnya Kecamatan Herlang, seperti apa analisanya, Dan? Jadi begini, ketika kita menganalisa ini kejadian-kejadian, saya kan sudah mendatangi semua para kepala desa yang ada di Kecamatan Herlang, bahwa mari kita sama-sama galakkan ini jaga ronda malam kita, supaya ada sinergi antara aparat keamanan dengan pemerintah desa setempat, bagaimana kita menjaga kita punya kampung dari segala macam kejadian atau kejahatan. Karena saya sampaikan, kalau kita polisi yang mau semua ini cuma berapa orang kami di Polsek Herlang, sementara ini penduduknya Herlang dengan luas wilayah, tidak mungkin kami cover semua. Jadi saya beranggapan dengan kasus-kasus yang ada yang sering sebentar-sebentar ada lagi isu, ada yang dikejar, sebentar-sebentar ada yang manja rumah, belum sempat ngambil apa-apa.
kejadian ini ya sampai saya katakan seperti apa dikondisikan karena ketika kita itu sudah lakukan pos ronda ketika para pelaku kejahatan itu berpikir secara waras pasti sudah tidak ada kejadian takut masuk ke wilayah itu ini semakin ada orang yang ronda semakin marak semestinya sudah berbalik banyak orang yang ronda yang jaga malam di setiap kampung, di setiap sudut-sudut lingkungan, setiap dusun, malah ada yang menutup jalan. Pasti kan pencurinya sudah berpikir ya kan, sampai ini bahwa bahaya. Ada masyarakat sudah mulai jaga, tapi ini semakin ramai orang ronda, kok tetap juga setiap malam diberitakan ada lagi yang diduga masuk di sana hendak manjat rumah, ada yang masuk rumah tapi belum sempat ngambil ini barang. Pokoknya berbagai macam lah ini informasi-informasi yang bisa membuat gaduh masyarakat ya. Untuk yang mengupload misalnya atau membuat status seperti itu, apakah diminta keterangan juga dan supaya isu ini tidak berkembang liar misalnya seperti itu? Inilah salah satu contoh semalam. Ketika saya turun ke TKP bersama anggota, saya mulai ini kejar. Dia dapatkan berita dari mana. Setelah itu saya datangi di mana sumber berita. Saya kumpulkan sumber berita lagi bahwa bagaimana posisi keadaan yang kita ini akan beredar sudah mau masuk di rumah. Padahal menurut informasi melihat yang satu orang ini berdiri di situ di samping rumah. Tapi kan di situ sebenarnya terang sekali. Itu kan sampai lihat baju kuning, badannya agak besar. Mas terang di dekat lampu. Jadi terkadang saya berpikir pencuri itu pasti dia hindari tempat-tempat yang terang. Malah ini berdiri di tempat yang terang. Jadi itu saya bilang saya telusuri terus. Ternyata ketika informasi ini sampai bahwa yang punya rumah juga dia lihat bahwa betul dari tadi ini saya awasi. Saya tanya yang punya rumah, tidak pas saya cuma mendengar seperti ada orang jalan di samping rumah saya. Jadi saya tanya, apakah ibu melihat juga langsung itu? Dia bilang tidak pak, saya tidak ada ini. Cuma di telepon di samping rumah bilang ada, saya lihat orang di samping rumahmu. Nah ini yang punya rumah ya sepertinya memang ada seperti orang jalan di samping rumah saya. Tapi yang punya rumah tidak melihat, perasaannya saja bahwa merasa bahwa seperti ada yang bunyi-bunyi yang di dekat rumahnya. Berarti hanya sekedar menduga-duga, lalu kemudian itu tanpa analisa itu langsung diupload yang padahal bisa jadi gambaran dan ya. Betul sekali dan ini pengalaman beberapa hari yang lalu ya. Walaupun misalnya ada kejadian yang saya baca itu di medsos di daerah contoh di daerah Benjala ada orang yang hendak masuk di rumah dikejar sampai lagi itu masuk di wilayah Kajang, ramai lagi di grup-grup ini Kajang di sana siap-siap, di sana sudah dimasuki padahal kan kok dipikir jauh dari sana ke Benjala berita-berita yang terkadang saya anggap tidak bisa dipertanggungjawabkan itu yang malah beredar luas sampai masyarakat biasa gaduh ada perasaan was-was ada tidak langkah-langkah yang dilakukan oleh Polsek Herla misalnya untuk mengantisipasi isu-isu seperti ini agar tidak menyebar kemana-mana yang pada akhirnya ya bisa jadi panik di sekeliling kita seperti itu enggak? Jadi saya selaku Kapolsek Herlang bersama dengan anggota saya senantiasa setiap malam secara bergantian bahkan tadi malam beberapa malam lalu saya langsung pimpin anggota turun di setiap saya temui orang-orang yang melaksanakan pos ronda dari jalan-jalan yang saya lewati pasti saya berhenti dan menghimbau memberikan pesan-pesan Kamtipmas. Bahkan anak-anak yang saya dapat sampai larut malam saya arahkan kembali pulang ke rumahnya. Jadi melalui jalur patroli dan menemui dan di setiap masyarakat yang saya temui saya senantiasa menyampaikan. Bahkan saya sampaikan tadi malam untuk ibu-ibu istirahat semua. Cukuplah kalau misalnya mau ada yang jaga bapak-bapaknya. Jangan kita terlalu panik belum ada apa-apa sudah ributnya luar biasa sampai kita juga
ibu-ibu merasa panik, susah tidur, istirahat, makie. Percayakan pada petugas, insya Allah setiap saat, setiap waktu kami senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini Bu, saya dengar informasi langsung lagi ke sini. Setiap ada informasi pasti insya Allah kami turun. Sekaligus di tempat itulah kami senantiasa menghimbau bahwa jangan kita terlalu mudah percaya dengan berita-berita yang beredar di medsos yang belum tentu kebenarannya dan tidak tahu siapa yang akan mempertanggungjawabkan itu berita. Karena berita itu cuma berita yang di copy. Terkadang yang share itu namanya juga bukan nama sebenarnya. Nama istilahnya namanya di medsos. Halo? Iya Pak. Kalau di Herlang mungkin sudah ada pemetaan, Komandan. Di daerah mana saja yang isunya ini cukup meningkat dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, sih, Komandan? Jadi dari 6 desa, 2 kelurahan, yang paling hampir, saya anggap hampir setiap malam itu, utamanya itu di lingkungan Tanun Kundang, lingkungan Bonto Kamase, tepatnya lingkungan Bonto Banna situ Banyor dengan di sekitarnya situ hampir tiap malam daerah situ ada informasi. Bahkan informasi dari luar pun dari situ cepat kita ini dapat yang share ke medsos atau yang menghubungi anggota. Pak, ada lagi yang dikejar di daerah sini, Pak, ada lagi yang mencurigakan daerah sini, Pak, di daerah situ, daerah lain, Pak, yang ini aman-aman saja di daerah itu, lingkungan ini. Kira Banyak dan sekitar situ Apa faktor yang mempengaruhi, Komandan, sampai di daerah situ cukup meningkat isunya, Komandan? Inilah yang sekarang kami sedang pelajari, kira-kira apa yang menyebabkan sampai di daerah-daerah lain aman, malah di daerah situ sudah pasang portal, masyarakat warga di setiap sudut-sudut jalan ada ronda, tapi malah di sekitar situ yang selalu muncul berita-berita informasi bahwa ada lagi yang dikejar, ada lagi yang masuk rumah hendak mengambil barang tapi tidak sempat membawa pergi, tuan rumahnya sadari bahwa ada tamu tak diundang begitu namanya. Ada pesan khusus, Komandan, untuk yang suka mengupload di medsos ini yang tanpa terverifikasi langsung kemudian di-share, dibagikan kemana-mana, Dan? Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini kepada saudara-saudara saya yang senantiasa mengupload berita-berita yang belum jelas kebenarannya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak perlu di-share, perlu disaring dulu, karena ini membuat gaduh masyarakat, membuat masyarakat tidak tenang. Padahal secara keseluruhan yang saya ketahui di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Herlang yang paling aman dari ditinjau dari gangguan kriminalitas. Maksudnya kejahatan yang dilaporkan masyarakat yang masuk di Polsek Herlang yang paling sedikit laporannya tentang pengaduan kejahatan ini, Pak. Semua jenis kejahatan, Komandan? Iya, di semua jenis kejahatan, namanya laporan polisi itu yang dilaporkan masyarakat. Kecamatan Herlang yang paling sedikit dari 10 kecamatan. Artinya kita punya daerah itu kondusif dan terkendali. Jadi itu saya himbau kepada masyarakat, jangan sebarkan isu-isu bahwa Herlang tidak aman. Ini yang membuat masyarakat terkadang was-was. Iya, betul. Tadi disebutkan bahwa malam itu ada ronda malam, Komandan, ya. Nah, ini berlaku untuk seluruh desa kelurahan di Kecamatan Herlang atau hanya di desa-desa atau di tempat-tempat tertentu saja, Anda? Jadi setelah saya temui semua para kepala desa yang kumpulkan kepala dusunnya, jadi kalau ronda ada di setiap desa lingkungan ada yang jaga secara bergilir ronda malam. Cuma tidak semua desa yang pasang portal. Ya kan, ada bambu yang dipasang melintang kalau sudah lewat jam malam, jam 10, jam 11 ke atas, nanti setiap orang lewat diperiksa dulu, ditanya mau kemana. Tidak semua.
Yang jelas saya sudah sampaikan, mari kita sama-sama kita jaga kita punya kampung. Cuma saya minta tolong, terkadang para penjahat itu memang ada niatnya, tapi ketika kita kasih juga kesempatan, terjadi. Karena niat ketemu kesempatan pasti terjadi. Contoh, kalau kita tambahkan kita punya hewan ternak jauh dari rumah yang susah dipantau, artinya kita kasih peluang itu para pencuri. Mana mungkin kita ya senantiasa setiap saat pergi pantau yang punya saja, kalau ditambahkan 500 meter setengah kilo dari rumahnya, tidak setiap saat bisa dilihat. Itu kan memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan. Paling tidaklah ketika kita misalnya tambahkan hewan kita, kita bisa pantau setiap saat, setiap waktu. Kita amankan motor kita, jangan simpang kuncinya di motor, karena bahasanya biasanya Pak di sini Pak sudah berapa puluh tahun tidak ada kejadian, jadi kunci motornya itu pun tetap disimpan di kunci motor, tidak diambil. Artinya memberikan kesempatan peluang para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya, Pak. Ya, tadi disebutkan bahwa personil di Polsek Herlang itu cukup terbatas, hanya 20-an, ya? 21 orang bersama dengan Kapolsek. Iya. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan personil yang sangat terbatas ini, Dan? Jadi cara memaksimalkan kami personil yang terbatas ini, kami bagi beberapa regu bergantian, tidak sekali serta merta langsung bergerak pada malam itu. Jadi besok malamnya ada yang masuk lagi bergantian. Namun kami tetap memanfaatkan Babin Kamtibmas untuk senantiasa berada di wilayahnya, memantau warganya, menerima saran masukan dari warganya. Jadi Babin Kamtibmas setiap saat hadir di desa binaannya. Iya, terakhir, kalau misalnya ada yang mau disampaikan ke Polsek Herlang, ada nomor-nomor tertentu yang bisa dihubungi atau melalui siapa saja, Dan, supaya cepat geraknya Polsek Herlang ini seperti itu, Dan? Jadi bisa langsung hubungi saya, Kapolsek, bisa Kanitres yang setiap saat ada di sana di sekitar kantor, karena samping kantor kerja, dan anggota jaga tidak pernah kosong di kantor. Jadi kalau tidak tahu nomor yang mana mesti dihubungi, bisa langsung datang ke kantor. Ya, baik, dan terima kasih atas waktunya. Tapi yang terakhir mungkin ada closing statement atau ada penutup yang mau disampaikan, Dan? Silakan. Terima kasih. Jadi saya sampaikan lewat kesempatan ini kepada warga saya, khususnya di Kecamatan Herlang, mari kita sama-sama bersama bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Herlang. Dengan cara bagaimana? Mari kita sama-sama saling mengingatkan kalau misalnya ada saudara-saudara kita, misalnya motornya dibiarkan saja disimpan di pinggir jalan, dia ke kebun, kuncinya tetap tercantol di situ di motornya. Ada juga kebiasaan warga ini biasa kalau keluar rumah dia simpan kunci rumahnya, diselipkan saja di di sepatu luar rumahnya atau di atas di kusen jendelanya. Itu kan biasa ada yang memperhatikan, itu juga yang menimbulkan kerawanan, memberikan peluang kepada pencuri. Begitupun juga mari sama-sama kita himbau saudara-saudara kita, diingatkan kita punya keluarga yang punya hewan ternak, ketika kita tambatkanlah di tempat yang gampang kita pantau, gampang kita lihat, supaya para pelaku kejahatan yang punya niat tentu tidak bisa terlaksana niatnya kalau tidak ada kesempatan untuk melakukan itu. Intinya keamanan, ketertiban Kecamatan Herlang adalah tanggung jawab kita semua. Ya, terima kasih, Dan, atas waktunya. Ya, mewakili teman-teman dari Bulukumba TV, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Banyak hal yang disampaikan terkait dengan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Herlang. Yang pada intinya bahwa Herlang itu kondusif, ya, Dan, ya? Ya, jadi Herlang itu kondusif gitu, Pak. Baik, ya, terima kasih. Guys, itulah diskusi saya dengan Kapolsek Herlang, Bapak AKP Muhammad Ali. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa mencerahkan kita semua dan semakin kita tingkatkan
tingkat kehati-hatian kita, apalagi isu yang berkembang di Bulukumba terkait dengan pencurian itu semakin marak. Mari kita sharing, lalu kemudian kita verifikasi informasi-informasi yang masuk ke kita, jangan langsung untuk di-share karena itu bisa jadi informasinya hoax dan bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya, ya sebelum kami tutup, kami mengajak Anda untuk channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.